dalam Engkau Tuhan, maka kami boleh menerima apa yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Seberapapun kami yang ada, inilah anak-anak-Mu yang rindu untuk menerima setiap makanan yang lezat yang sudah Kau siapkan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami seperti Maria yang duduk tenang di kaki-Mu. Kami tanggalkan setiap pikiran beban kami Tuhan. Kami mau menantikan Engkau supaya kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa intervensi yang bukan daripada Tuhan, anasir-anasir kegelapan yang mencoba mengganggu setiap pikiran kami, kami mau tolak patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi atas kami. Sampaikan apa yang Kau mau melalui hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Buat aku mengerti apa yang Tuhan mau untuk aku sampaikan bagi umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Ya, ada sukacita pagi ini. Sehat semua. Puji Tuhan. Kita akan belajar dari Keluaran 8 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-32. Kami undang kita bangkit berdiri, kita akan baca berganti-gantian. Judul perikopnya tulah keempat. Kita boleh bangkit berdiri ya. Ayat 20 dibaca oleh kaum wanita. Ayat ganjil dibaca oleh kaum pria. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengatakan kepada umatku dan bangsamu, besok kamu bisa akan terjadi. Tuhan berbuat demikian. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuhanku, dan aku akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Sama-sama. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kisah daripada Yusuf. Sebetulnya kalau kitab Keluaran adalah kitab di mana perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Sedangkan kitab Kejadian itu menceritakan tentang 2 hal sebetulnya ya. Tentang permulaan penciptaan dan juga permulaan bangsa Ibrani, mulai dari Abraham, Ishak,
Yakub, bahkan sampai dengan Yusuf. Nah, yang Keluaran 8 ayat 20 sampai dengan 32 yang kita baca tadi, itu rangkaian cerita tentang Yusuf, di mana Yusuf yang ketika kalau nanti dibaca di rumah, dari Kejadian 37 sampai dengan 50 itu mulai dari silsilah Yakub sampai Yusuf, sampai dengan bagaimana Yusuf menjadi raja bahkan sampai meninggal, itu di Kejadian 37 sampai dengan 50. Kalau kita baca di situ ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada yang menarik yang kita boleh lihat, kata-kata Goshen. Jadi Goshen ini begitu luar biasa, begitu Tuhan taruh di hati saya itu sudah ada sebulan lebih. Tuhan bilang pelajari tentang Goshen. Goshen itu tentang apa gitu ya. Dan ternyata apa yang terjadi saudara? Kalau kita melihat hari-hari ini, situasi sebetulnya tidak terlalu baik. Tidak terlalu baik ya. Tapi bagaimana cara kita memandang itu menentukan sikap kita, menentukan situasi di keliling kita, dan juga bagaimana kita bisa meradiasi di mana kita tinggal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa dari Keluaran 8 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Saya kasih judul pada pagi hari ini, istimewa di mata Allah. Kenapa istimewa? Ini kita mau baca Keluaran 8 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, mungkin bisa slide 1 boleh dibuka. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal. Tadi kan diceritakan ketika bangsa Israel mengalami kelaparan yang panjang, mereka sudah kehabisan bahan makanan. Dan ingat ketika cerita Yusuf yang tadinya udah dibuang, dia akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan mereka sekeluarga diboyong ke Mesir. Dan apa yang terjadi? Ada hal yang istimewa yang Tuhan berikan. Apa yang istimewa? Firaun memberikan satu wilayah bagi bangsa Israel. Di mana? Di Goshen. Di Goshen itu adalah satu tempat yang istimewa. Makanya dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal. Jadi sebab Tuhan menempatkan melalui siapa? Firaun. Jadi dalam satu pemerintahan, ketika kita boleh melihat, mungkin yang menduduki kepemimpinan itu bukan anak Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai dia untuk boleh menempatkan kita. Jadi kenapa kita terus berdoa bagi kota dan bangsa? Karena firman Tuhan juga katakan kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Demikian juga dengan kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kita. Maka kenapa kita setiap Jumat berseru-seru untuk kota dan bangsa? Karena kita tahu firman Tuhan. Ya, makanya kita datang untuk bersama-sama berdoa. Sehingga di sana terdapat pikat. Kita tadi udah baca di perikop kita yang kita baca lah, pikat adalah tulah yang keempat. Ada 10 tulah yang diberikan, yang diizinkan Tuhan terjadi. Dan ini tulah yang keempat, pikat. Pikat itu sangat mengganggu ya. Ketika tadi kita sudah baca dari ayat 20 sampai dengan 32, kalau kita renungkan bagaimana pikat itu masuk ke istana, masuk ke rumah-rumah orang, tapi ada satu tempat yang dia khususkan, yaitu di Goshen. Supaya apa? Engkau mengetahui, supaya setiap kita itu mengetahui bahwa aku, huruf besar, Tuhan ada di negeri ini. Jadi di dalam setiap persoalan Tuhan mengajak kita untuk kita tetap melihat bahwa tidak pernah ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Semua persoalan bisa diselesaikan. Karena apa? Ada aku, kata Tuhan. Ada Tuhan yang tetap ada bersama dengan kita. Ya. Nah, ayat yang ke-23 dikatakan lebih keren lagi. Sebab aku mengadakan apa? Perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok artinya akan ada pengharapan. Ya, kalau hari ini mungkin kita sudah lihat, tapi besok itu bicara pengharapan. Bahwa masih ada pengharapan tentang apa? Mujizat terjadi. Ya. Tanah Goshen. Tanah Goshen itu apa? Tanah Goshen itu dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai Eretz Goshen. Eretz itu tanah. Ya, Eretz Goshen. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Land of Goshen. Goshen, tanah Goshen itu adalah nama tempat di Mesir. Ada gambarnya belum ya? Ya, ini dia. Ini Goshen. Ada gambarnya, ya, dia di
di Ramses, sebenarnya di tanah Ramses. Di tanah Ramses, tempat di Mesir merupakan tanah yang dihadiahkan oleh Firaun pada zaman Yusuf kepada bangsa Israel untuk ditempati ya. Ini di sini lebih kelihatan ya. Nih. Ini tanah Ramses. Sebetulnya ini satu tanah dengan Goshen. Nah, ini tanah yang dikhususkan. Itu tanah, kenapa tanah itu menjadi satu tempat yang bagus? Karena di slide selanjutnya akan kita lihat ini tanahnya ada airnya, ada padang rumputnya. Kenapa? Karena sebagian besar bangsa Israel ini kan semua beternak. Jadi mereka butuh tempat yang ada airnya, yang ada rumput hijaunya. Nah, disitulah Tuhan memberikan. Dan ternyata arti kata Goshen itu artinya lah hati yang melekat kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan menempatkan seseorang, menempatkan kita pun, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan tidak sembarang aja menempatkan kita. Jadi bersyukurlah kita ketika kita ada ditempatkan di tempat ini. Tuhan punya rencana. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mendekat kepada Tuhan. Padahal di Mesir itu kan tempat orang yang tidak bisa berteman dengan bangsa Israel. Mereka bermusuhan. Tetapi Tuhan buat satu tempat di mana tempat itu tercukupkan segala sesuatunya. Segala sesuatunya ada di situ. Kalau kita tinggal di Goshen, kalau kita tinggal melekat dengan Tuhan, itu berarti kita sesungguhnya semuanya Tuhan akan cukupkan. Baik hikmat kita, baik kesehatan kita, baik kebutuhan materi. Kebutuhan materi itu sebenarnya mengiring daripada kebutuhan rohani kita. Kalau roh kita sehat, jiwa kita pasti sehat, maka tubuh kita akan mengiring. Ya, kenapa dikatakan ketika roh kita sehat, jiwa kita sehat? Kalau jiwa yang kita sehat itu pasti metabolisme tubuh kita bagus, peredaran darah kita bagus. Kalau peredaran darah kita bagus, semuanya bagus, maka kita pun akan berpikir dengan baik. Tidak mudah emosi, ya kan? Seperti kemarin kita baru menyelesaikan pesta demokrasi. Ada-ada aja itu di YouTube, di apa ya kan? Masa ada gara-gara beda pilihan, istrinya disuruh pergi gitu kan? Nah itu kan artinya dia tidak tinggal di Goshen. Dia tidak punya kecukupan tentang hikmat, pengertian gitu. Gak ada itu ketenangan, gak ada damai sejahtera. Makanya hari ini Tuhan ingatkan, mari kita tinggal di Goshen. Kenapa kita di Goshen? Karena Goshen adalah satu tempat yang istimewa di mata Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, menjadi fokus Tuhan. Kenapa menjadi fokus Tuhan? Kita ingat bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Kalau kita adalah Israel rohani, kita pun ada dalam pandangan Tuhan, ada dalam fokus Tuhan. Kalau kita menjadi fokus Tuhan, mari kita sama-sama kembali diingatkan, tinggallah di Goshen. Jangan keluar dari Goshen. Karena tadi ingat, ketika pikat itu datang dan Firaun mulai panik, apa yang dia lakukan? Doain saya dong. Waktu tadi kita baca tadi, doain saya dong. Tapi si Yusuf ini bilang, kan kita nggak bisa doa di sini, karena mereka nggak suka dengan gembala-gembala Israel ini. Kalau mempersembahkan di situ, pasti akan dilempari batu, dan dia pun harus pergi. Artinya apa? Kita harus punya tempat yang spesial dengan Tuhan. Bersama membangun, mendekat, melekatkan diri kita dengan Tuhan, kita punya tempat yang spesial dengan Tuhan. Kita tidak sembarangan, ya. Kita menjadi fokus Tuhan. Yang ketiga dikatakan, tempat di mana Tuhan membuat perbedaan. Kenapa membuat perbedaan? Karena Tuhan menunjukkan, aku Allah yang tetap ada. Sekalipun engkau merasakan sendiri, tapi sesungguhnya tidak pernah sendiri. Ya, tidak pernah sendiri. Saya bersyukur dalam keluarga besar saya ada persekutuan keluarga setiap hari Rabu malam jam 7, tadinya jam 7 sampai jam 8, tapi sekarang jam 7 sampai jam 9, kadang malah bisa lebih. Kenapa? Karena akhirnya kami semua membutuhkan firman Tuhan. Kami membutuhkan sharing kebenaran firman Tuhan, dan kami tidak ada yang datang terlambat. Kami berlomba-lomba untuk masuk. Bahkan ketika
yang penyedia jimitnya belum masuk, kita udah WA, kok belum dibuka ya gitu. Apalagi orang tua kami, walaupun usia sudah di atas 80 tahun, tapi dia langsung masuk. Karena apa? Menurut dia ini perjumpaan saya dengan anak-anak saya, perjumpaan saya dengan Yesus. Dan dia katakan, hanya dekat Allah aku tenang. Saya boleh bersyukur kalau keluarga besar kami ada tinggal di Goshen, maka semuanya boleh berjalan dengan luar biasa. Bahkan pesan dari Bapak, sampai kapanpun ibadah ini jangan pernah ditutup. Itu pesannya. Ya, orang tua kami sudah berumur, tapi kita boleh bersyukur karena Tuhan baik. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita melekat dengan Tuhan? Ada satu istilah yang menarik, yaitu membuat gampang mengingat. Drawing near. Drawing near itu artinya apa? Mendekat. Berarti kalau mendekat itu aktif apa pasif? Aktif, mendekat. Kalau didekati, pasif. Tapi kita diminta untuk mendekat. Mendekat seperti apa? Seperti yang ada di Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Dikatakan di sana apa? Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku. Kita boleh ganti dengan nama kita, ya. Kita baca sama-sama ayat Mazmur 91 ini. Ganti dengan nama masing-masing ya. Kalau hatinya berarti nama kita ya. Hati Nining gitu ya. Oke, 3, 2, 1. Sungguh hati Nining melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan Nining, akan membentengi Nining, sebab Nining mengenal nama Tuhan. Bila Nining berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan Nining dan memuliakan Nining. Memuliakannya seperti apa? Dengan panjang umur akan kukenyangkan Nining, dan akan Tuhan perlihatkan kepada Nining keselamatan daripada Tuhan. Kalau saudara baca ini pelan-pelan dimasukkan, itu wow gitu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Ada kata melekat yang saya garis bawahi di situ. Kenapa melekat? Karena itu tadi. Ternyata kalau kita balik ke slide yang kedua tadi ya. Nah, hati yang melekat kepada Tuhan dikatakan kan. Jadi ketika melekat, kenapa di Goshen itu menjadi tempat yang penting buat kita? Karena ketika kita melekat kepada Tuhan, ada 3 hal yang Tuhan akan berikan. Yang pertama apa? Kalau kita melekat, akan meluputkan yang pertama. Yang kedua, akan apa? Membentenginya. Yang ketiga, akan mengenal nama Tuhan. Sebab mengenal. Ada 2 hal berarti. Ketika kita melekat kepada Tuhan, maka ada 2 hal yang Tuhan akan buat. Meluputkan dan membentenginya. Makanya kenapa kita menjadi tidak takut. Dan Mazmur 91 kalau kita flashback, ini adalah ayat di mana Tuhan kasih sebelum kita masuk pandemi. Sebelum kita masuk COVID, ingat kita ibadah malam tahun baru di rumah Bapak Gembala, hujan deras, kita pulang sekitar jam 3 subuh dengan hujan deras. Dan habis itu ada banjir yang mati lampu selama 3 hari di Bekasi. Ya. Tapi ini ayat inilah yang menjadi kekuatan kita. Kenapa kita ada sampai dengan hari ini itu karena kita mendekat kepada Tuhan. Ketika kita melekat, maka apa yang terjadi? Dia meluputkan, dia membentengi. Ada pagar yang Tuhan buat untuk kita menjadi tenang. Itu hal yang Tuhan nyatakan. Alasannya Tuhan meluputkan dan membentengi karena apa? Kita mengenal nama Dia. Persoalannya, adakah kita betul-betul mengenal namanya? Atau hanya tahu? Tahu dan mengenal beda ya? Bisa membedakan antara mengenal dan tahu? Kita tahu presiden kita namanya Joko Widodo. Kita mengenal dia, kita tahu dia, tapi kita nggak kenal dia. Ya kan? Berbeda ketika saya dengan Bu Foni, saya kenal beliau. Kenapa? Karena kita suka ngobrol. Kalau mengenal itu tahu kesukaannya, tahu nggak kesukaannya. Demikian juga kita dengan Tuhan.
Kalau kita mengenal Dia, mengenal namanya, berarti kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka. Gitu. Yang Tuhan suka apa? Tentu kita tahu dari membaca firman-Nya. Nah, kalau membaca firman-Nya juga nggak mau, udah nggak ngerti lagi mesti bagaimana gitu ya. Bagaimana kita cara mengenal, karena komunikasi kita di situ. Tuhan menyatakan melalui firman-Nya, dan kita menyatakan, mengutarakannya melalui doa. Kalau di dalam doa juga kita tidak mau, ya kan? Kalau dalam persekutuan, doa dong, kamu aja, kamu aja, lah doa aja nggak mau gitu ya. Terus mau bagaimana? Nah, ini menjadi perenungan buat kita. Kita di posisi mana? Kita di posisi mana? Mari kita cek and recheck supaya kita ada tinggal di Goshen. Selanjutnya dikatakan, bila kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab. Sama dengan di Matius 7 ayat 7, ya kan? Kalau kita mengetok, pintu dibukakan. Kita mencari, kita mendapatkan, kan gitu. Ada aksi, ada kegiatan yang aktif yang kita kerjakan untuk menyapa Dia. Sebetulnya kan Tuhan yang cari kita, atau bukan kita cari Tuhan. Itu perbedaannya. Maka dikatakan Kristen itu bukan sekedar agama, tapi relasi kita dengan Tuhan itu yang penting. Karena apa? Bicara kita adalah bicara bagaimana Tuhan mengerjakan dalam hidup kita, dan bagaimana kita harus bertindak di dalam penggembalaan Tuhan, kan gitu. Makanya kekristenan adalah kehidupan yang mengarah kepada Kristus. Tapi hari-hari ini kita dikecohkan oleh apa? Oleh sosial media. Saya merenungkan ketika kita tinggal di Goshen, kan mata Tuhan yang tertuju, ya kan, kepada kita. Tapi ketika saya buka galeri saya gini, Tuhan jahat sekali saya. Kenapa? Karena ketika kita melihat foto-foto gitu ya, ketika kita selfie, itu yang kita foto siapa? Diri sendiri. Kalau zaman dulu orang gak terlalu egois. Kenapa? Kalau orang foto, yang difoto orang lain. Kalau sekarang, orang foto itu mesti diri sendiri. Senternya kepada diri sendiri. Kita bilang itu teknologi. Nah, ini hati-hati. Karena apa? Beberapa hari yang lalu saya juga baca, bukan baca, saya dengar satu khotbah sama Tuhan, dikatakan begini. Di Indonesia sudah mulai dipasang chip yang di otak. Artinya apa? Ini sudah mulai dikendalikan oleh kuasa lain. Bukan lagi Allah yang mengendalikan kita, tapi sudah ada alat yang dipasang untuk mengendalikan kita. Nah, itu hati-hati. Kita harus perhatikan apakah teknologi yang sedang berjalan ini sama dengan firman Tuhan atau enggak. Kalau masih sama, ayo kita kerjakan. Tapi kalau sudah mulai melenceng, hati-hati. Ini udah mulai ya, tanda-tanda udah semakin kuat. Dan Indonesia ini penyokong yang luar biasa, karena mata Tuhan tertuju atas Indonesia, dan setiap firman Tuhan harus digenapi atas Indonesia. Melalui Indonesia firman Tuhan digenapi. Karena gerbang timur itu adalah dari Indonesia. Gitu. Jadi kita tuh di tempat yang spesial di mata Tuhan. Jadi betullah kalau Tuhan bawa kita untuk belajar tentang Goshen, tempat yang dipilihkan Tuhan. Karena Tuhan sedang membuat satu perbedaan. Perbedaan tentang apa? Tentang gandum dan ilalang. Gandum dan ilalang dikatakan gak boleh dicabut kan? Biarkan dia bertumbuh bersama-sama. Nah, itu yang bikin kita sulit. Kita gak bisa memilih tempat, aku mau berteman sama yang baik-baik aja, gak bisa. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Tetapi pada saat tertentu akan ada satu timbangan, mana yang gandum, mana yang ilalang. Itu di hari akhir. Nah, itulah makanya kenapa kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, ketika kita berseru, Dia bilang akan menjawab, Tuhan bilang. Dan yang kedua, Tuhan menyertai dalam apa? Kesesakan. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada kesesakan ya, harga beras semuanya naik gitu kan. Jadi sekarang mulai ada yang upload, makannya gak beras lagi, pakai ubi, pakai jagung ya. Itu kan kreativitas ya kan. Tapi percayalah, dalam kesesakan Tuhan hadir. Sekalipun kita makan ubi, kita makan jagung, tetap ada sukacita, amin. Ada sukacita. Haleluya. Ya, Dia akan meluputkan. Bahkan gak cuma menyertai, Dia meluputkan. Kalau meluputkan berarti ada pembelaan, ya kan?
Makanya kemarin tuh muncul pas mau doa, Jumat malam mau doa, nunggu belum ada yang datang, saya sempat nyanyi, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Dan itu benar-benar bisa masuk gitu. Kenapa? Karena firman. Kalau nggak karena firman, lagu itu akan berlalu begitu saja. Tapi ketika itu adalah firman, itu akan termeterai di dalam hati kita, ya. Dan ketika dia meluputkan, nggak cuma meluputkan, tapi yang lebih luar biasa lagi, Tuhan akan apa? Memuliakan. Kalau Tuhan yang memuliakan, Dia yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa menurunkan. Perhatikan bangsa ini hari-hari ini. Nggak usah ikut komentar yang negatif. Tapi Kak, mari sama-sama kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja atas Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Begitu besar kasih Allah pada kita. Terus diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dia bisa merendahkan dan meninggikan. Jadi mari kita punya hati yang rendah hati. Karena siapa yang direndahkan akan ditinggikan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat hari-hari ini yang terjadi atas bangsa kita. Amin. Tidak usah banyak komentar, tapi lihat. Cocokkan dengan pembacaan firman kita. Dan itu semua tergenapi. Yang direndahkan, dicaci maki, ya kan? Tapi Tuhan angkat dengan caranya. Ada banyak cara, 1000 cara untuk menjatuhkan manusia, tapi kita percaya kalau itu rencana Tuhan, pasti Tuhan bela. Amin. Ya. Dia dimuliakan dengan apa? Panjang umur. Gak cuma panjang umur. Kalau panjang umur menderita, Tuhan juga gak mau. Tapi apa? Akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya apa? Keselamatan. Makanya lagunya tadi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Dialah harta yang tak ternilai, hanya Yesus, ya kan? Nah, itulah saudara, mengapa alasannya kita harus mendekat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, adalah taat. Taat artinya patuh. Kalau nggak taat berarti berontak. Dan dalam kekristenan, pemberontakan itu adalah dosa. Tapi dosa itu nggak sekedar pemberontakan. Ada satu ayat lagi yang mengatakan bahwa jika engkau tahu berbuat baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Ya, kita hari ini terkoreksi saudara. Saya tadi pas udah selesai praise, kursi ini masih kosong, ya kan? Padahal perjanjian kita dengan Tuhan, kita mulai jam berapa? 7:30. Jika engkau tahu berbuat baik, engkau tidak melakukannya, engkau sudah. Itu firman, bukan kata saya. Jadi mari kita mulai perhatikan hal-hal yang kecil. Karena patuh itu dimulai dari hal yang kecil. Bahkan di Lukas dikatakan, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan untuk perkara-perkara yang besar. Tapi seringkali kita menuntut hal yang besar, sehingga kita kecewa. Kenapa kita seringkali kecewa? Kita sendiri yang buat diri kita kecewa. Kalau kita punya cara pandang Tuhan, sekalipun manusia bikin kita kecewa, kita bisa katakan terima kasih Tuhan buat didikanmu. Ya. Kalau kita dikecewakan oleh orang lain, itu karena kita sedang ada di dalam didikan. Untuk apa? Kita punya kerendahan hati, kita punya kesabaran, kita punya kemurahan. Supaya buah roh itu punya berapa rasa? 9 rasa. Jangan cuma 5 rasa, jangan cuma 3 rasa seperti es krim, ya kan? Hati-hati, kebablasan bisa roasting ini karena sering dengerin Kiki Saputri. Iya kan?
Iya, hari-hari ini sangat banyak yang buat kita kepleset gitu. Saya juga sering dikoreksi hari-hari sama anak. Kenapa mama sekarang suka roasting katanya gitu kan? Bukan suka roasting, itulah saya mulai merenungkan. Ketika saya tidak tinggal di Goshen, di mana itu ada tempat yang istimewa dan saya tetap melekat dengan Tuhan, kita tidak akan menjadi pribadi yang istimewa. Kita akan jadi pribadi yang biasa-biasa, yang tidak mencerminkan kekristenan, tapi akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tapi bagaimana hidup kita harus menjadi berkat. Kita harus punya pikiran bagaimana saya mengejar kebenaran itu. Perkara nyampe nggak nyampe itu urusan belakang, gitu kan? Karena ada ketetapan Tuhan. Seperti Firaun. Firaun katanya udah oke lah. Oke, kamu doain aku ya, nanti aku lepasin. Tapi ini kan baru keempat, masih ada lagi, nanti dibikin lagi di kelima, gitu. Kenapa Firaun tetap seperti itu? Ada campur tangan Tuhan. Tuhan apa? Mengeraskan hatinya. Jadi kalau kita juga ada di dalam lingkungan yang masih ada, kenapa ada orang-orang yang sepertinya keras banget ya, di ini kok nggak mau gitu? Ya itu sedang ada dalam proses pembentukan kita juga. Jadi kita tetap bisa bersyukur sekalipun itu nggak enak, gitu. Tapi percaya, kalau kita mau di Goshen, ada dua hal yang kita buat: mendekat dan taat. Tapi di dalam ketaatan itu di situ ada juga yang namanya kesetiaan, kelemah lembutan, kerendahan hati. Kalau tidak ada itu kita nggak akan mungkin bisa taat. Orang sombong tidak bisa taat. Orang yang merasa selalu benar tidak pernah bisa taat. Ya. Biasanya kalau kita kerja, biasanya kalau ada bos, kerjanya serius, ya. Tapi kalau bosnya nggak ada, santai aja, nggak ketahuan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan harus dibalik. Saya kalau bosnya nggak ada, saya akan datang lebih awal, pulang lebih belakang. Kenapa? Sebagai bukti kesetiaan yang akhirnya berubahkan ketaatan. Seperti tadi, Bapak Gembala sedang melayani di luar kota. Saya bersyukur tim musik keren tadi pagi. Ya, jam 6:30 sudah siap, mereka siapin di sana. Jam 7 kurang seperempat Gabriel di sana sama Bang Iwai. Ya, jam 7 saya jalan kaki di depan supaya Gabriel bisa langsung ke Pak Gem. Saya langsung doa di pojokan sana. Saya doanya merdeka dari jam 7 kurang seperempat sampai jam 7 seperempat lebih. Inilah ya, saya udah berdoa, enak gitu. Dan mereka juga cepat. Makanya 7:30 pas, nggak pakai delay, kita sudah mulai. Kita harus buktikan gitu bahwa kita mengerjakan bukan karena ada Pak Gembala kita harus begini, enggak. Tapi kita melayani Tuhan. Amin. Kalau kita melayani Tuhan, kita enggak melihat ada siapa, kita harus lebih bagaimana. Tapi ketika kita melayani Tuhan, aku mau beri yang terbaik, maka biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan melihat mereka memainkan alat musik yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Ya, Ibrani 5 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Ini ada satu, lihat ada gambarnya, kelihatan nggak ya? Di sini agak rusak soalnya ini ya. Sorry. Nah ini gambar Tuhan Yesus. Ini satu keteladanan bagaimana dia tetap setia melekat dengan Bapaknya. Ya, dikatakan begini di Ibrani. Dan sekalipun dia adalah anak, sebetulnya Yesus punya privilege untuk tolak gitu kan. Anak gitu kan. Anak kan kayak gitu. Tapi dia apa? Dan sekalipun dia anak, dikatakan di ayat ini, ia telah belajar, dikatakan itu. Belajar taat. Yesus saja masih belajar. Kalau kita nggak mau belajar, sombong sekali kita, ya kan? Makanya kenapa sampai Bu Yulia buka pembelajaran juga, karena mau belajar seperti Yesus belajar. Makanya dia buka pembelajaran. Belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi dia taat bukan karena dia mendapatkan sesuatu yang wow, bukan. Taat dalam penderitaan tuh nggak gampang. Taat dalam penderitaan tuh nggak gampang. Ya.
Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi apa? Pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ada dampaknya ketika kita taat. Karena ketika dulu kita menjadi orang yang tidak pernah taat dan menjadi taat, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mengejar di 2024 ini, kita lebih lagi tingkatan ketaatan kita. Lebih lagi kita mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Keteladanan Kristus ini tidak menjadi sia-sia ya. Dia dengan berpeluh. Di sini nih yang sampai mengeluarkan keringatnya sampai keluar darah itu di situ dia. Karena apa? Kesakitannya. Sebelum dia memberikan hidupnya sebagai pertukaran, harusnya kita yang ada di sana, tapi Tuhan yang berikan. Jadi dua hal, ketaatan dan mendekat, itu menjadi satu hal yang penting untuk kita. Nah, bagaimana kita praktek untuk mendekat dan taat? Yosua 1 ayat 8 dikatakan apa? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa saudara. Jadi ketika kita sudah menerima firman, kita sudah mendekat, kita taat, nggak sampai di situ. Tuhan mau kita praktekkan selalu mulai dari mana? Keluarga. Makanya saya kasih gambar ini. Saya kasih gambar ini nih, supaya kita ingat mulainya dari keluarga. Biar setiap keluarga belajar dulu. Di rumah-rumah kita perkatakan firman Tuhan. Kalau kita kumpul, kita ngobrol firman Tuhan, nanti itu akan menjadi gaya hidup, ya. Tapi dengan siapa kita berteman, itu akan mengubahkan. Ada banyak, kalau Bapak Ibu perhatikan di hari-hari ini, kita boleh melihat politikus-politikus yang dulunya seperti apa, terus dia berteman dengan siapa, dan akhirnya bagaimana dia berubah hidupnya. Dan ternyata kembali lagi saya boleh melihat firman Tuhan sedang digenapi atas Indonesia. Firman Tuhan digenapi atas hidup kita. Tinggal bagaimana kita memandang. Mari kita minta cara pandang Tuhan. Karena apa? Fokus Tuhan sedang ada sama kita. Kalau fokus Tuhan sama kita, lakukan dua hal tadi, mendekat dan taat, supaya serius Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah takut. Kalau mungkin hari ini engkau masih belum berhasil, gak apa-apa, belum terlambat, masih ada waktu. Sebelum nafas itu berhenti, masih ada kesempatan untuk kita belajar dan belajar lagi. Tinggallah di Goshen, jangan pernah keluar dari Goshen, karena Goshen bicara bagaimana kita melekat dengan Tuhan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Istimewa di hadapan Allah itu keren. Karena apa? Berarti kita orang-orang yang dikenal Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh masuk dalam rancangan Tuhan, ya kan? Seperti pujian yang terus kita nyanyikan di akhir sebelum kita doa syafaat, Allah turut bekerja. Roma berapa? Roma 8 ayat 28. Di bagian yang terakhir yang seringkali dilupakan orang adalah yang mengasihi Tuhan dan masuk dalam rencananya Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan gak masuk dalam rencana Tuhan juga gak bisa. Pun sebaliknya, kalau kita masuk dalam rencana Tuhan tapi kita gak mengasihi Tuhan, nggak bisa. Nah, bukti kita mengasihi Tuhan itu apa? Mentaati firman-Nya. Kembali lagi, ketaatan. Tetap dua hal, mendekat dan ketaatan menjadi hal yang penting, supaya kita boleh tinggal di Goshen. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Goshen artinya adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Mari kita punya hati yang melekat kepada Tuhan, supaya hidup kita seperti Daud hidup. Hidup Daudnya dikenal Tuhan. Apakah dia gak pernah jatuh? Ya jatuh. Dia gak pernah salah? Ya salah. Seperti gambaran kita, ya. Kehidupan Daud seperti gambaran kita. Kita ya seringkali jatuh. Tapi sikap Daud yang membuat Tuhan jatuh hati sama Daud, dia mau mengakui dan dia terus memuji-muji Tuhan.
Biar hidup kita terus memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Walaupun kita dalam kesesakan, tetap bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Ya, terima kasih. Walaupun banyak desakan-desakan, mungkin persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, ekonomi, kesehatan, ya kan. Sejujurnya saudara, saya juga secara fisik tuh hampir tidak pernah fit gitu. Tapi kenapa seringkali orang bilang kok kamu bisa semangat terus? Itu sebetulnya bukan saya semangat, tapi karena roh Tuhan yang membuat saya semangat. Karena Dia selalu ada bersama saya dan saya ngajak Dia komunikasi. Kalau kita tidak pernah ngajak komunikasi Tuhan, ya seperti murid-muridnya waktu di kapal itu, Tuhan tidur di buritan dan sepertinya tidak ada Tuhan. Sementara di Keluarannya dibilang jelas, aku akan mengadakan perbedaan. Bagaimana Tuhan akan mengadakan perbedaan kalau kita pun tidak mau mendekat dan gak mau taat? Karena itu yang Tuhan mau. Jadi saya dalam perenungan hampir 2 bulan ini terus yang Tuhan ingatkan, tinggal di Gosen. Saya tinggal di Gosen maksudnya bagaimana, saya gak nangkap gitu loh. Oh ternyata tuh ketika kita tinggal di Gosen, ya karena kita hati yang melekat kepada Allah, berarti aku itu harusnya mendekat terus. Apapun itu, apapun tekanannya, apakah aku lagi sukacita, aku dalam kesusahan, dalam sakit penyakit, tetap mendekat. Tidak ada alasan lain. Dan yang kedua, hal yang kata-kata sederhana tapi paling sulit dilakukan adalah taat. Ya. Kita untuk taat bangun pagi, taat dibangunin Tuhan. Dulu kan belajarnya kan kita sate terus, bangun pagi jam 5 sate. Tapi lama-lama nih Tuhan tuh kalau minta sakit gitu kalau bahasa saya. Kenapa? Kadang-kadang dibangunin jam 1, kadang bangunnya jam 3, harus duduk diam dengerin. Adakah kita ketaatan kepada Tuhan yang seperti itu? Nah itu. Karena itu tidak ada yang lihat, tidak ada yang akan memuji kita. Gitu. Tidak ada pujian ketika kita membuat ketaatan dengan Tuhan. Karena apa? Membangun keintiman itu memang tidak ada standarnya untuk diperlihatkan. Tidak ada standarnya kalau kita banyak melayani di sini kita dekat dengan Tuhan, enggak. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan, ya. Apalagi yang di sini praise and worship ini kan ujung tombak. Kalau nggak hati-hati paling cepat kepleset. Ya, mulai pengkhotbah juga praise and worship ini udah ujung tombak banget. Karena apa? Iblis itu tahu firman. Bedanya apa? Dia nggak lakukan, itu doang. Nah kalau kita juga tahu firman nggak melakukan, masa kita mau disamakan sama dia? Nggak mau dong. Apa katanya? Sorry ye, gitu kan? Sorry ye, nggak mau. Harus gitu. Kenapa itu jadi sekarang kayaknya masuk di mana-mana gitu ya? Ya kan? Tapi itu menjadi perenungan nggak buat Bapak Ibu Saudara? Coba hari-hari kalau Bapak Ibu bisa merenungkan itu, Bapak Ibu Saudara punya kerinduan untuk berdoa bagi kota dan bangsa. Nggak lagi berdoa untuk diri sendiri. Saya tuh memang hampir nggak doa untuk diri sendiri. Bahkan kalau kayak di persekutuan pun habis doa kan biasanya terakhir pada doain diri sendiri. Saya itu hampir nggak doain diri sendiri. Bukan apa? Karena saya udah terlalu yakin Tuhan tuh punya fokus dalam hidupku dan Dia mengerjakan dengan sangat sempurna. Jadi ketika kita memberi, maka Dia akan memberi dalam hidupku. Berilah maka engkau akan diberi, itu adalah satu firman. Dan itu yang menjadi pegangan saya. Kenapa saya nggak lagi fokus dengan diri saya? Karena itu saya lebih suka ketika berdoa bagi banyak orang gitu ya, lebih kayaknya lebih gitu rasanya gitu. Kenapa? Karena saya terlalu percaya urusan saya udah Tuhan yang urus gitu. Tinggal saya hidup dalam kedekatan dan ketaatan. Kalau saya udah ada di konteks itu, saya terlalu percaya. Saya juga sedang menantikan bagaimana Tuhan menyatakan ini. Dan saya sedang melihat juga bagaimana Tuhan sedang membuat perbedaan. Karena saya juga sebetulnya ya dalam kesesakan sama orang dalam kesesakan hari-hari ini ya kan. Tetapi kesesakan itu tidak membuat kita sesak. Kenapa? Karena hati kita masih bisa memuji Dia. Hati kita masih bisa menyembah Dia.
Bahkan ketika kita mendoakan orang lain dan orang lain itu dijawab, itu ada sukacita yang luar biasa. Ngalamin ya? Makanya kenapa kita harus ambil bagian dalam pelayanan. Pelayan tuh gak usah harus di sini. Kalau di sini rentan dengan pujian dan rentan dengan jatuh. Ya. Tapi ketika kita melayani dari hati ke hati, dari rumah ke rumah, kita mendoakan, kita berkunjung gitu ya. Kita boleh melihat. Bahkan kemarin hari apa itu? Hari Rabu, hari Kamis. Hari Kamis saya juga mengubur lagi ya. Emang ini pendeta penguburan kayaknya. Orang nyari kita, nyarinya buat mengubur ya. Itu keren banget. Yang sakit itu ibunya. Ibunya itu sakit kanker payudara stadium 3. Ya, yang sakit ibunya. Ternyata bapaknya dia sebulan terakhir ini dia kena serangan jantung dan sempat operasi. Hari Minggu kemarin dia udah balik ke rumah sehat. Hari Seninnya dia bilang sama istrinya begini, "Mah, aku kayaknya udah mau pulang. Aku udah gak kuat. Aku udah mau dibawa ke Firdaus. Aku duluan ya Mah. Karena kalau Mama duluan aku gak kuat." Dia mempersiapkan dirinya luar biasa. Dia udah tahu kapan dia mau pulang. Hari Senin dia ngomong, hari Selasa malam, ya Rabu subuh lah. Karena pergantian jam ya, jam 1:30 dia dijemput Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan saya melihat, makanya kenapa pengkhotbah bilang lebih baik ke rumah duka dari ke rumah pesta. Karena di sanalah kesudahan manusia. Dan saya boleh melihat bapak itu tuh ya ganteng banget gitu loh. Enggak seperti waktu dia hidup. Waktu dia hidup tuh dulu istrinya dari Kedar gitu kan. Tapi dia sungguh-sungguh istrinya. Bahkan ketika dia operasi yang kesekian kali, saya sempat tanya, "Bu, kalau ibu dipanggil Tuhan hari ini, ibu siap nggak?" "Saya siap, karena hidup adalah Kristus, mati keuntungan." Nah, orang-orang yang model kayak gini biasanya nggak cepet dipanggil. Buktinya dia bisa bertahan kurang lebih ada 10 tahunan di sini sejak operasi itu dari kansernya. Tapi kalau ditanya, "Kamu siap gak kalau hari Tuhan panggil?" "Aduh gimana ya?" Wah, itu biasanya gak lama. Itu biasanya gak lama. Yang takut-takut itu gak lama gitu. Tapi kalau yang gak takut udah pasti, aku kalau pulang tutup mata ketemu Tuhan Yesus, itu diperpanjang terus. Saya juga diperpanjang terus saudara. Gak nyampe-nyampe, saya pikir sekarang kali enggak juga gitu ya. Tapi ya itulah. Makanya tinggallah di Goshen, mendekat dan taat. Itu pesannya pada pagi hari ini. Supaya kita semuanya boleh menjadi pribadi yang dikenan Tuhan. Dan kita boleh praktekkan dalam hidup kita. Karena Yosua 1 ayat 8 kembali saya ingatkan. Jangan lupa. Itu pesannya ya. Jangan lupa. Jangan lupa berarti kita sering lupa. Makanya dikatakan jangan lupa gitu. Karena Tuhan tahu kita tuh pelupa gitu. Jangan lupa. Apa Tuhan yang gak lupa? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, kata Tuhan. Tetapi renungkan. Jadi jangan cuma memperkatakan tok ya. Memperkatakan tok nanti jadi kayak tim ses dong ya kan, memperkatakan. Tapi renungkan. Firman itu harus direnungkan. Oh iya, ternyata ketika hidup adalah Kristus dan mati keuntungan, berarti kalau aku hidup, aku harus hidup untuk Kristus. Kan itu kan perenungan, ya kan? Tapi kalau nggak perenungan, takut gimana sih? Kok aku mau mati? Kok mati keuntungan? Gimana mau untung? Mati kan gue sedih, gitu kan? Tapi di sini enggak, kita diingetin. Nah, ketika merenungkan siang dan malam itu artinya tidak putus-putus, ya kan? Kita merenungkan terus, tidak putus-putus. Supaya apa? Kita bertindaknya hati-hati. Nggak arogan gitu ya. Nggak mudah menyalahkan orang. Kalau ada orang salah, mungkin dia sedang begini. Sudah, stop. Kan gitu. Jadi kita bisa lepaskan berkat. Bisa nggak kita memberkati orang yang marahin kita, mencaci kita? Bisa nggak? Bisa? Bisa? Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Philadelphia keren. Ya, kita harus bisa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mencaci kita. Supaya apa? Segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil.
Dan engkau akan beruntung, gak cuma berhasil, beruntung. Ada kelebihan yang Tuhan kasih sama kita. Luar biasa kan? Nah, akhirnya ini, jadilah pribadi dan keluarga yang istimewa di hadapan Allah. Mari masing-masing kita katakan kiri kananmu, engkau istimewa di hadapan Allah. Katakan dengan serius supaya jadi dalam hidupmu. Ya, mari kita miliki pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Mari kita teduhkan hati kita. Haleluya. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Terima kasih Bapa, kami mau menjadi pribadi yang istimewa di hadapan. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah kita boleh mengikuti Allah yang sempurna. Menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan kalau kami tinggal di Goshen. Kami boleh melekat dan mendekat. Biar hidupku menggenapi firman-Mu pada pagi hari ini. Mari buka hatimu, buka pikiranmu, berikan hidupmu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Kau mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita katakan, Tuhan Kau sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Mari kita lihat Allah yang sempurna itu dalam setiap rancangannya. Mari serahkan hidupmu bagi Yesus supaya Dia mengerjakan dengan sempurna dalam seluruh hidupmu. Murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Kau mujizat sertai tiap langkahku. Pastikan Tuhan bersama. Amin. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Pastikan setiap hidup kita hanya menggenapi kebenaran firman-Mu. Menjadi penggenap yang baik, bukan menggenapkan firman Tuhan yang tidak baik. Tinggallah di Goshen, karena Dia ada bersama dengan engkau. Dia berjanji Dia akan pernah meninggalkan engkau. Lebih lagi katakan dengan lembut, hidupku pastikan dengan imanmu, angkat hatimu. Yang mujizat sertai tiap langkahku. Dia sedang membuat perbedaan di antara umatnya dan di luar umatnya. Yes. Bukti kebesaran. Hidupku
kami boleh menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Karena Engkau membuat satu perbedaan ketika kami mendekat dan ketika kami taat Tuhan. Berikan Tuhan roh ketaatan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika Engkau membuat satu perbedaan, maka jemaat Philadelphia ada jemaat yang level up, yang tidak hanya berslogan, tapi sungguh-sungguh hidupnya level up, punya ketaatan dan kedekatan, mengenal Engkau lebih dalam, sehingga jemaat Philadelphia adalah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan, yang siap dipakai, diutus menjadi berkat kemanapun Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menggenapkan, Engkau yang memeteraikan. Mungkin hari ini tidak semua kami mengerti, tidak semua kami paham akan apa yang Kau sampaikan. Tetapi Tuhan, meteraikan kami tinggal di Goshen, di mana Engkau memberikan perbedaan. Engkau tidak akan memberikan tulah bagi setiap kami, tapi Engkau membebaskan setiap kami dari tulah-tulah yang dibuat oleh rekayasa manusia. Tapi setiap kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terus memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahkan saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala yang melayani di Jawa Tengah Tuhan. Biar Engkau juga menyertai dengan kuasa Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menyertai kemanapun hamba-Mu Engkau utus. Seperti Engkau memberkati kami di tempat ini, Engkau juga memberkati pelayanan Bapak Ibu Gembala beserta dengan tim. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu jadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan.